di Small Sekolah Minggu Online. Pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia karena Dia adalah Allah kita, Allah yang patut kita sembah. Kita akan memulai ibadah kita mau nyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, adik-adik, wah kayaknya Bu Tina lihat masih ada yang belum bersukacita. Ayo semangat yuk, semangat kita mau muji Tuhan karena Tuhan sudah memelihara hidup kita. Dari minggu yang lalu sampai minggu hari ini kita bisa ketemu lagi di Small. Jadi kita harus bersukacita memuji Tuhan. Kita naikkan lagu ini sekali lagi ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. I have a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I have a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so really happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so really happy. I've got the love of Jesus in my heart. Ya adik-adik, sebelum kita lanjutkan ibadah kita mau berdoa dulu minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa ya, sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan di dalam ibadah kami pagi ini. Terima kasih Tuhan, berkati dan pimpin guru sekolah minggu kami yang bertugas pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan lanjutkan pujian kita. Kita masih tetap semangat ya, karena kita mau menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang sungguh-sungguh memperdulikan kita, Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan kita. Kita mau nyanyi lagu Allahku Besar. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh 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 oh, Allahku besar, kuat dan perkasa. Tiada yang mustahil bagi
Ya adik-adik, Allah kita bisa melakukan apa saja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi segala sesuatu mungkin bagi Allah kita, karena nggak ada yang mustahil bagi Dia. Allah bisa melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu kita harus memuji Dia, menyembah Dia, dan meninggikan Dia. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Allahku besar, yang semangat. Ayo berdiri semuanya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh 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 oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh 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 oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh 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 oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh 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 oh, iya. Bersyukur ya adik-adik kalau kita boleh memiliki Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang peduli sama kehidupan kita semua. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat beruntung karena kita sudah percaya kepada Allah yang hidup. Kita mau nyanyi lagu Percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Inilah untukku dalam dunia yang gelap, hatiku Yesus tinggal tetap. Ayo sekali lagi adik-adik, kita nyanyi lagu ini, Percaya pada Yesus itulah untungku. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Inilah untungku dalam dunia yang gelap, jika di hatiku Yesus tinggal tetap. Ya, kita bersyukur sekali kalau kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, kita boleh percaya kepada Allah yang hidup. Jadi kita harus bersyukur, bersukacita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha dahsyat. Oke adik-adik, kita akan masuk di dalam persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya, siapkan kotak persembahannya yang sudah ada di rumah. Kita siapkan kotak persembahannya. Kita akan memberikan persembahan. Kita mau nyanyi lagu Memberi Menurut Kerelaanmu. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya.
akan mendoakan persembahan kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah memuji-muji Engkau. Kami percaya Tuhan mendengar pujian yang kami naikkan dengan penuh sukacita. Pagi ini kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menerima persembahan kami yang berupa uang ini, agar Tuhan berkati sehingga dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami. Terima kasih Tuhan, berkati papa mama kami yang bekerja mencari nafkah setiap hari. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati, berikan kekuatan kesehatan sehingga papa mama boleh terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, duduk yang manis, persiapkan hati, pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan Ibu Guru. Selamat pagi adik-adik. Salam small, sekolah minggu online. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami datang kepadamu pagi hari ini mengucap syukur di mana Tuhan telah memberkati kami dengan tidur yang nyenyak semalam. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa maksud Tuhan di dalam firman ini yang kami bisa dengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, ada kata yang sulit sekali dikatakan oleh banyak orang. Coba tebak, kata apa itu? Ada yang tahu? Kata apa itu? Maaf. Kata maaf yang sulit dikatakan oleh orang lain. Pernahkah kalian meminta maaf kepada orang lain? Mengapa? Mengapa sulit untuk mengatakan, maafkan saya ya? Iya, saya yang salah, maafin saya ya. Ibu juga kadang seperti itu. Ketika ibu melakukan kesalahan kepada anak ibu sulit minta maaf kepada anak ibu. Gengsi lah ya, malu. Masa maafin mama ya nak? Lah, ibu kan orang tuanya. Masa ibu minta maaf sama anak ibu? Kadang juga ya, ibu pernah mbak lagi ngepel di rumah. Ibu melangkahkan kakinya di lantai yang basah tanpa bilang maaf. Kan lantainya jadi kotor lagi. Tapi itu
ibu nggak minta maaf. Karena ibu merasa, loh kan itu kerjaan mbak memang ngepel, bersih-bersih rumah. Emang itu tugasnya mbak. Ngapain ibu minta maaf? Kadang kita gengsi, malu untuk minta maaf. Karena mbak kan lebih rendah dari ibu. Ibu kan lebih tinggi dari si mbak. Nah, adik-adik, kita mengalami kesulitan ketika untuk minta maaf kepada orang lain. Mungkin karena kita merasa gengsi, malu, kita merasa lebih tinggi jabatannya, kita merasa lebih pintar dari orang lain. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7a mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Salah satu tanda kita mengasihi sesama adalah ketika kita berani minta maaf. Ketika kita memaafkan orang lain dan minta maaf kepada orang lain, berarti kita menganggap diri kita tidak lebih tinggi dari orang lain. Kita menganggap setara dengan orang lain. Dan kita menganggap mereka juga saudara kita. Sehingga kita mudah untuk memaafkan dan minta maaf. Hari ini kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Dalam surat itu, Rasul Paulus mengajarkan kita tentang memaafkan, menghargai orang lain sebagai saudara. Nah, dengarkan ya. Surat Filemon adalah surat yang terpendek yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus. Tetapi jangan pikir bahwa karena pendek, maka surat ini kurang penting. Surat ini mengandung makna yang dalam tentang kasih kepada sesama. Siapakah Filemon? Filemon adalah orang Romawi yang kaya raya yang berasal dari kota Kolose. Ia bertemu Rasul Paulus di Efesus. Dan di sana ia menjadi pengikut Kristus. Lalu ketika Epafras, rekan sekerja Rasul Paulus, memulai persekutuan di gereja Kolose, Filemon menjadi pemimpin jemaat yang diadakan di rumahnya yang besar itu. Orang Romawi yang kaya biasanya memiliki budak-budak di rumahnya. Demikian pula dengan Filemon. Di rumahnya ada beberapa budak yang melayaninya dan keluarganya. Salah satu budak Filemon bernama Onesimus. Di masa yang lalu, Onesimus pernah melakukan kesalahan yang lumayan besar. Mungkin ia mencuri atau merusak barang berharga di rumah Filemon. Tidak diketahui jelas. Dan karena kesalahannya itu, Onesimus melarikan diri dari rumah Filemon. Adik-adik, pada masa itu, bila ada budak yang melakukan pelanggaran di rumah tuannya, ia akan dihukum atau mungkin dibunuh oleh tuannya, atau diserahkan kepada keamanan kota untuk dihukum. Dalam pelariannya, Onesimus sangat ketakutan. Ia ingat Rasul Paulus, rekan pelayanan mantan tuannya Filemon. Onesimus mengunjungi Rasul Paulus di penjara. Mungkin ia mau minta pertolongan kepada Rasul Paulus. Pada pertemuannya itu, Onesimus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tinggal di dalam penjara menjadi asisten yang sangat dikasihi oleh Rasul Paulus. Peristiwa ini membuat Rasul Paulus berada dalam situasi yang agak sulit adik-adik. Di satu sisi, Onesimus adalah budak Filemon yang melarikan diri. Tidak seharusnya ia berada bersama Rasul Paulus. Tetapi di sisi lain, Rasul Paulus melihat kesungguhan hati Onesimus yang percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus wajib untuk menolongnya. Nah, atas dasar inilah Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon.
Dalam suratnya itu ada 2 permohonan Rasul Paulus kepada Filemon. Isi surat itu ada permohonan Rasul Paulus agar Filemon memaafkan kesalahan Onesimus. Karena sekarang Onesimus sudah bertobat dan sangat giat dalam membantu pelayanan Rasul Paulus di penjara. Rasul Paulus memohon Filemon bukan saja memaafkan Onesimus, tetapi menganggapnya sebagai saudara di dalam Kristus. Jangan lagi menganggap Onesimus sebagai budak dan Filemon tuannya, tetapi sebagai sesama saudara seiman dan rekan sekerja di dalam Tuhan. Adik-adik, perhatikan tulisan ini. Ada seorang budak yang sudah melakukan kesalahan bernama Onesimus. Ia harus menghadapi dan mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada tuannya yang bernama Filemon. Tetapi untuk bertemu langsung sulit, sangat sulit. Jangan-jangan Filemon akan langsung memenjarakannya, atau sebelum dilihat Filemon, Onesimus mungkin sudah diseret ke dalam penjara. Onesimus membutuhkan seorang perantara, yaitu Rasul Paulus, yang mau mendamaikan mereka berdua. Perhatikan gambar di bawahnya. Tangan Rasul Paulus terentang menjembatani Onesimus dan Filemon. Adik-adik ingat, peran Rasul Paulus ini seperti siapa ya? Seperti siapa? Iya, betul. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi perantara antara manusia berdosa dan Allah yang suci. Rasul Paulus menjelaskan kepada Filemon bahwa di dalam Yesus Kristus kita semua adalah saudara. Sesama saudara saling mengasihi dan memaafkan. Rasul Paulus memohon agar Filemon dapat memaafkan Onesimus dan menganggapnya sebagai saudara di dalam Kristus dan rekan sekerja dalam pelayanannya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7a berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi." Jika kita mengasihi teman-teman seiman kita sanggup untuk memaafkan dan meminta maaf jika kita bersalah. Karena kita adalah saudara di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik, ingat ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Yuk kita ulang sekali lagi. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebagai anak Tuhan, kita belajar mengakui kesalahan kita dan mau memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Bila ada orang yang bersalah kepada kita, kita juga sanggup untuk memaafkan semua orang. Aktivitas minggu ini adalah mengisi titik-titik yang Ibu berikan. Maafkan saya, titik-titik, diisi dengan nama orang yang pernah kamu melakukan kesalahan, tapi kamu belum mengatakannya. Nah, diisi di titik-titik tersebut. Lalu, difoto deh, cekrik, kirim ke guru kalian masing-masing. Ya, sekolah minggu kita, minggu ini selesai sampai di sini. Yuk, kita tutup dalam doa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati, telah memimpin ibadah sekolah minggu kami hingga selesai.
Tuhan, berkati kami, berkati hati dan pikiran kami untuk kami bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk bisa juga meminta maaf kepada orang di mana kami menyakiti hati mereka. Pimpin kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam small.